Amerika Serikat dari segi ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu sudah terpenuhi unsur negara teroris yang dituduh selalunya yang masuk daftar CIA, daftar malah Eropa, malah yang sebaliknya pada pejuang kemerdekaannya gitu. Jadi memang dunia sedang tidak baik-baik saja karena ukuran siapa teroris, siapa orang baik itu bukan dari fakta lapangan, cuma dari siapa yang menafsirkannya. Gawat, etnis cleansing Gaza ternyata kejadian juga. Apalagi kemarin kita langsung lihat postingan dari Umi Fira yang langsung bilang ke Pak Presiden kalau nggak setuju. Langsung kita ngobrol dengan Umi Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dan juga ada Prof. Heru. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waduh, Prof. Heru ini beliau adalah ketua dari Minda Indonesia dan juga dosen profesor guru besar Fakultas Hukum UI. Langsung kita bawa ke sini juga. Umi udah jelas ya, kita pernah juga diskusi di sini. Juga beliau juga ada di Minda juga dan juga perempuan soleha apa? Asosiasi perempuan apa? Wanita ya. Banyak istiqomah saya banyak sekali. Banyak ya. Tapi dalam hal ini nggak penting lah, bahas aja. Oke. Umi, menindaklanjuti berita yang lagi viral belakangan ini ya, bahwa orang-orang warga Gaza sendiri walaupun dibantai mereka tetap istiqomah, steadfast untuk berada di negaranya atau di kotanya untuk mempertahankan wilayahnya, menghindari mereka nggak rela untuk di ethnic cleansing, baik secara brutal dengan carpet bombing atau bahkan secara baik-baik itu dengan cara diusir. Kan sebenarnya diusir nih kan? Iya. Nah, ada kita dengar statement dari Bapak Presiden justru akan mengambil mereka di sini gitu. Itu bagaimana ceritanya? Ya, jadi memang statement Bapak Presiden itu ketika beliau ingin melakukan lawatan ke 5 negara itu dan di bandara beliau mengatakan ya Indonesia siap gitu untuk menampung, disebut sementara adalah 1.000 orang yang terluka. Dan ini sementara begitu. Dan ini tentu pendapat ini saya pribadi melihat ketika beliau mengatakan sementara seolah-olah kan dengan gampang kayaknya ya udah dibalikin lagi, udah sembuh dibalikin lagi gitu kan. Sementara kita lihat memang udah lebih dari 6 juta ya pengungsi di dunia ini, terutama di negara-negara terdekat dari Palestina. Puncaknya tahun 1948 itu sampai sekarang itu mereka nggak bisa kembali gitu. Walaupun kondisi mereka mungkin pada waktu itu kita tahu kan peristiwa Nakba itu 15.000 pengungsi ya yang keluar dari Palestina ya, dan mereka juga ada 15.000 yang syahid, 750.000 mengungsi dari Palestina keluar Palestina. Ya ada yang dalam keadaan terluka dan mereka kan meninggalkan semua barang-barang mereka, harta mereka gitu. Dan mereka itu tujuan mereka adalah mereka itu ingin kembali. Dan kita tahu simbol dari Nakba itu adalah kunci ya. Tapi sampai sekarang mereka bisa kembali. Jadi memang sistem yang diberlakukan oleh Israel sekarang ini, walaupun PBB punya resolusi 194 terkait right to return-nya pengungsi yang nggak cuma Palestina, itu tuh mereka nggak bisa kembali gitu loh. Jadi kayaknya terlalu gampang kalau mengatakan itu sementara aja akan kembali gitu ya, kita akan kembalikan. Itu nggak mungkin. Sementara Presiden Trump udah jelas-jelas mengatakan bahwa Gaza ini adalah real estate yang keren banget gitu loh, di pinggir pantai gitulah. Ya udah kita kosongin aja lah. Siapa yang mau terima silahkan gitu. Bahkan yang mengatakan beberapa negara itu yang saya agak sedikit shock itu mengatakan beberapa negara udah setuju. Ya kita jadi berpikir dong menghubung-hubungkan ya. Jangan-jangan Indonesia juga termasuk bagian dari beberapa negara itu yang mau terima gitu kan. Nah ini jadi kita pikir bahwa beliau punya tujuan yang baik untuk mengangkat nilai kemanusiaan. Tapi terakhir saya ngomong sama Mas Untuk kan waktu itu saya juga udah bilang kan Mas Ari bahwa Indonesia tuh dengan peran strategisnya sebenarnya bisa berbuat lebih banyak gitu loh. Dengan mengapa saya nggak tahu juga Presiden itu apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia care dengan masalah Palestina, tapi sayangnya kurang tepat gitu ya. Di satu sisi saatnya bersamaan gitu dengan pernyataan Trump dan pertemuan dengan Netanyahu di Washington beberapa waktu yang lalu. Di saat yang bersamaan
Kok statementnya keluar juga di sini gitu ya? Maksudnya tinggal cuma beberapa hari aja. Itu kan orang jadi berpikir, orang yang mengetahui, mengikuti perkembangan Palestina juga berpikir, kok kira-kira nyambung begini ya? Langsung seolah kesannya kayak terkonfirmasi gitu. Iya. Dan padahal kita tahu beberapa pekan sebelumnya Kemenlu mengeluarkan rilis loh. Tidak ada pembicaraan sama sekali terkait membawa warga Palestina warga Gaza ke Indonesia. Dan itu sempat ditolak, tapi ternyata kan itu terjadi. Nah, saya berbicara sebagai seorang aktivis ya. Saya nggak berbicara sebagai seorang Gaza, tapi kalau kita melihat histori dari sulitnya warga Gaza untuk masuk gitu, dia tetap menjadi stateless forever, dia tetap menjadi pengungsi selama-lamanya. Kayak saya beberapa kali itu ke pengungsian di Libanon, pengungsian warga orang Palestina di Libanon. Mereka tuh nggak punya kewarganegaraan, mereka tuh stateless, mereka tuh nggak punya paspor, mereka tuh punyanya travel dokumen. Mereka itu jadi nggak bisa kerja dong. Nggak boleh, ada lebih dari 80 jenis pekerjaan yang mereka nggak bisa lakukan. Kesian gitu loh. Nah sekarang kalau mereka di Indonesia, apakah Indonesia bisa dengan gampangnya mengembalikan mereka gitu kan? Apalagi di sini juga pengangguran juga banyak tambah. Itu dia. Saya nggak tahu ini apakah ucapan populis, saya nggak paham. Tetapi sebagai seorang presiden, tentu ucapannya pun bisa menimbulkan kebijakan dong, ya kan? Benar nah ini ya makanya saya tuh gemes gitu loh. Maksudnya saya menyampaikan kemarin di Instagram saya itu, kita kepengen supaya aware ya. Tapi saya banyak diserang juga tuh Mas Untung. Ada yang bilang saya masih baper sama Pilpres. Apa urusannya? Ada yang ngomong kayak begitu gitu ya. Tapi ada juga yang bilang jadi ibu gitu ya, oke aja tuh ngelihat mereka ditembakin. Bukan di situ sih sebab angle-nya ya. Kita kan bicara soal dari segi kebijakan, ya kan, dari segi security buat negara kita juga. Gitu. Jadi ibaratnya kalau banyak sih sebenarnya ungkapan ketika nanti Trump akan dipilih akan seperti itu dikarenakan bagaimana para penjajah dan juga ally ini kan kepingin bahwa Gaza dikosongkan untuk dibangun. Entah itu dengan cara dibantai, dibom. Tapi karena Trump ini adalah pedagang, nanti pasti caranya cara-cara yang lebih murah. Pada bilang begitu. Tetap aja pasti usahanya akan sama untuk itu. Nah ternyata adalah memindahkan orang gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan saya nih, ya mungkin ke Prof ya, bahwa memang punya hak ya Amerika gitu, secara hak asasi ya ibaratnya. Ini sebenarnya bukan masalah HAM, ini masalah diktatorship ya, masalah kesewenang-wenangan. Ini udah diktator jatuhnya nih? Diktator, Trump tuh sudah diktator. Karena jangankan warga negara orang, negara dia pun dia nggak bisa ngatur. Artinya orang Amerika mau kemana pun terserah mereka. Mau pergi ke mana terserah orang Amerika. Orang negara dia aja nggak boleh diatur, apalagi negara orang. Jadi ada istilah right to move, ada freedom of movement, bebas berpindah tempat, bebas mau keluar negeri, mau pulang, mau pergi kemanapun bebas. Itu negara sendiri, apalagi negara orang, dia nggak punya kewenangan. Jadi kita melihat ini bukan masalah HAM, ini masalah dia ingin ngatur yang bukan kewenangan dia. Artinya rumah tangga orang ingin dicampurin. Jadi ya singkatnya nggak usah dipatuhin lah, tolak aja. Tapi ini udah melanggar HAM berarti? Sangat. Orang bebas kemanapun kok. Artinya orang Amerika tidak boleh dilanggar hak mereka untuk pergi kemanapun. Itu orang warga negara dia sendiri, apalagi warga negara orang. Dia lebih nggak punya kewenangan lagi. Jadi istilahnya itu sudah beyond his control lah, bukan kewenangan dia. Dia nggak punya kewenangan sama sekali. Itu apalagi dia bukan PBB. Mungkin PBB masih punya mandat karena Badan Dunia dan Palestina anggota yang masih anggota magang ya, bukan anggota tetap. Itu punya kewenangan lah PBB. Cuma kalau Amerika dia kan bukan bapak kandungnya Palestina, dia bukan orang tuanya, dia nggak bisa maksa, nggak bisa nyuruh, nggak bisa ngatur. Kewenangan mereka apa? PBB masih ada, mungkin alasan keamanan, alasan politik keamanan, sosial budaya masih mungkin. Mereka nggak punya kewenangan, apalagi seorang Donald Trump gitu, yang notabene tidak ada punya kepentingan ya, tidak netral dalam urusan Palestina, jadi sangat tendensius gitu. Loh, berarti mestinya ada tindakan dong dari UN dong, semestinya ya, bahwa kok
ada negara anggotanya bisa digituin sama anggotanya yang lain gitu. Mestinya ada dong. Jadi ada nggak sanksi apa gitu dia ngelakuin itu, atau juga mungkin ditolak oleh UN misalnya, ada nggak sih statement? Masalahnya UN sendiri kan juga lembaga politik ya, bukan lembaga hukum semata-mata. UN pun terdiri dari negara-negara yang menang Perang Dunia Kedua yang kemudian jadi Big Five, 5 negara besar, US, Amerika, Rusia, Prancis, Cina, Inggris. Itu negara pemenang perang yang punya hak veto, dan kebetulan juga mereka yang paling banyak nyumbang ke PBB. Ibaratnya boleh ngatur gitu. Iya, karena saya ngasih uang ke lu jangan macam-macam dong, kan lu gua sumbang. Kalau lu nggak mau ngasih gue, kalau nggak ngatur, gue nggak nyumbang lagi. Itu yang sekarang terjadi kan dengan banyak kasus. Karena bukan cuma PBB itu berarti. Jadi cuan berkuasa. Cuan berkuasa. Kalau kamu macam-macam, kan markas kamu di New York juga, di rumah gue nih, macam-macam loh, gue usir loh gitu. Ini main sandra-sandraan berarti ya? Iyalah. Uang main, power main, apalagi markasnya di New York. Emang bagusnya markas tuh jangan dipindahin aja, jangan di New York lagi. Udah bagus di cukup Jenewa ya, negara netral, Swiss netral, atau Austria kayak kemarin, New Zealand lah yang netral, atau Kanada kalau jangan Amerika terlalu tendensius begitu. Akhirnya dia semena-mena karena berpikir dia berkontribusi, dia menang Perang Dunia Kedua, punya kontribusi kepada PBB, punya ngasih support secara finansial, jadi dia semenang-menang. Ya, memang negaranya jauh dari mana-mana sih Amerika ya. Jadi merasa aman gitu. Orang kalau deketin udah ketahuan gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai hak asasi sendiri gitu ya. Sepertinya kalau Trump ini udah banyak offset sih ya untuk hak asasi. Free speech aja udah nggak bisa di Amerika sekarang. Mungkin bukan offset lagi, Mas. Ada kartu merah kalau di bola itu. Kartu merah. Boleh dikeluarin deh. Tapi nggak ada tindakan apa-apa. Siapa yang berani ngelawan Trump? Karena Amerika super power negara ya, walaupun mungkin sekarang Cina lebih secara ekonomi berkuasa, cuma secara militer yang paling dasar masih Amerika Serikat. Yang kelihatannya. Kita kan nggak tahu Rusia dalamnya, nggak tahu Cina dalamnya kan gitu. Jadi ya kalau sekarang kan orang-orang yang di sana termasuk mahasiswa ngerasa bahwa Amerika udah bukan free speech lagi. Mereka yang bicara support Palestine, deportasi. Ditangkap, deportasi gitu kan. Betul. Nggak ada tuh free speech. Yang ada hanya untuk, kita nggak boleh bicara yang dianggap menghina Israel, dianggap antisemit. Tapi menghina Palestina nggak apa-apa, bukan kejahatan. Menghina Palestina, menghina Israel sedikit, menghina Yahudi antisemit. Menghina Palestina bukan, itu bagian dari HAM, terserah dia mau ngomong apa aja. Di mana human rights? Nggak ada human rights itu. Terserah tafsir dia, ini HAM, ini bukan HAM, terserah dia. Jadi dia tidak betul-betul. Nggak ada hukum yang gimana ya? Ada, cuma kan hukum kan di bawah kontrol politik, Mas. Terserah politisi. Hukum dunia ya. Berarti hukum dunia fail menurut saya berarti. Fail. International tuh fail. Udah fail sekarang. Fail. Udah lama fail. Berarti demokrasi juga fail menurut saya. Ya kan ibaratnya gini. Kan pemilihan UN ini kan by veto, pilihan itu kan demokrasi tuh ya. Suara terbanyak ya kan. Suara terbanyak. Suara terbanyaknya pun udah bilang lepasin Palestina biar dia merdeka kan gitu kan. Suara terbanyaknya udah condemn Israel gitu kan. Udah condemn Israel. Tapi suara terbanyak ini nggak dihitung. Berarti kan fail. Fail. Yang dihitung hanya satu negara yang dia punya hak veto, yaitu Amerika, dan Inggris abstain ya, masih mendingan abstain. Amerika selalu memveto, menolak. Dari dulu di negara-negara kecil yang memang sekutunya Amerika Serikat, seperti yang di Palau, Vanuatu, Mikronesia, yang di Pasifik, Argentina, Hongaria, ternyata mensupport Amerika karena kepentingan, juga karena ada jejak diaspora Israel di negara masing-masing. Utang ekonomi juga ya. Ketergantungan ekonomi, utang dan sebagainya. Jadi udah nggak ada yang namanya voting menang terus kita menang, enggak. Tergantung big boss. Jadi Tuhan aslinya ini sebenarnya. Ini dan power ya. Dan mungkin yang saran saya sih mungkin semua orang juga sudah mafhum. Jadi kita harus merubah struktur UN juga. Jadi kalau ingin cari perdamaian di Palestina, itu UN struktur harus dirubah juga. Hilangkan hak veto, hilangkan negara Big Five, pindahkan markas UN tidak lagi di New York, pindahkan ke negara-negara netral, dan juga jangan tergantung finansial pada Amerika Serikat. Itu membuat mereka tidak punya power. Istilahnya macan tanpa gigi. Saya rasa itu para pemimpinnya juga udah terpikir itu sih kayaknya. Ini nggak fair nih di sini gitu ya, nggak relevan nih ada gedungnya di sini gitu. Kemudian merasa yang punya duit segala macam gitu kan. Soalnya kita lihat orang parlemennya juga banyak yang vokal, dari Spanyol vokal, Irlandia juga vokal. Kemarin ada yang ketawa bahkan itu. Iya, ditegur. Aduh, ketawa aja langsung dia ditegur di tempat gitu ya.
Luar biasa. Tapi bisa ada Umi orang-orang begitu ya, menggenosid dia masih ketawa gitu ya. Ya karena mereka nganggap gak penting gitu. Pola pikir mereka sama Israel tuh sama. Bahwa orang Palestina itu mereka bukan manusia gitu. Udah dehumanisasi berarti. Iya, udah nggak dianggap tidak manusia. Diragukan lagi gitu. Pernyataan tuh seperti itu ya. Cara mereka memperlakukan orang-orang di Gaza, ya Amerika melakukan uji coba senjata-senjata terbarunya di Gaza itu kan dehumanisasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, tapi seperti kata Prof tadi bahwa ada hal-hal yang menjadi kesandaraan gitu ibaratnya, kekuasaan dan uang. Mungkin ini juga yang membuat negara Arab sekitar, atau juga mungkin negara tetangga dari Palestina itu lebih banyak diem gitu. Mesir, Jordan, ada hubungannya itu mungkin? Banget. Karena mereka lebih mementingkan kelangsungan dinastinya ketimbang keadilan bagi orang-orang Palestina. Padahal rakyatnya begitu, Bro. Rakyatnya sih banyak yang idealis, banyak yang mensupport. Cuma pemimpin kan ingin dinasti dia berkuasa terus. Cara paling bagus dengan merapat kepada yang punya power, yaitu rapat preman ya. Iya, kita harus support preman dong, kan preman itu membuat kita aman. Kan kalau kita preman nggak dukung kita, ya lama-lama kita bisa didemo. Makanya mereka benci dengan demokrasi kan, dengan negara Arab itu kan. Karena khawatir bisa menciptakan karena kalau pakai voting, kalau pakai model demokrasi, barangkali mereka sudah bubar rezim tersebut. Jadi sedapat mungkin nggak ada demokrasi, nggak ada, karena biar rezim terus langgeng berkuasa selama-lamanya kalau perlu. Bahkan menggunakan doktrin agama juga. Jangan melawan penguasa, jangan melawan kekuasaan, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul, apalah seperti itu. Itu baru keluar sejak perang Irak-Iran itu. Udah, jadi menyalahgunakan doktrin agama untuk mempertahankan kekuasaan. Padahal kalau dia adil tidak masalah, kalau adil. Masalah kan tidak adil gitu. Ya kan menurut kepada penguasa itu kan di zaman Nabi memang sesuai dengan kerajaan Islam kan. Ulil amri minkum. Kalau pemimpin kayak Nabi kita sepakat lah kita taati ya. Kalau kayak Nabi ya kita sepakat lah sampai meninggal pun nggak masalah kalau adil gitu. Tapi kalau nggak adil, kalau kayak gitu Nabi Musa nggak ngelawan Firaun. Iya kan bener, ngelawan Firaun. Ya Ibrahim sama Abraha cesan mestinya kan. Iya. Waduh, banyak ya Imer juga berarti aja. Dogma agama termasuk menjadi perlemahan ya. Perlemahan. Mungkin saya kira dalam tanda kutip kasarnya dimanipulasi lah. Dimanipulasi untuk kepentingan, harusnya untuk kepentingan, kalau untuk kepentingan umat, rakyat, agama nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan kekuasaan yang salah saya kira. Apalagi sampai dia apakah lebih membenci kelompok-kelompok yang menolong warga Gaza, Palestina, tapi pro dengan demokrasi ketimbang membenci Israel. Ini kan sepertinya mereka lebih benci dengan kelompok-kelompok tersebut Karena dianggap ini menyuarakan perlawanan, udah tahu lemah, lu malah ngelawan. Salah lu dong bikin warga lu mati gitu. Kenapa lu ngelawan? Lu kan lemah. Maksudnya keluar dari situ kan? Iya, gitu? Lu keluar aja. Kalau gitu caranya Indonesia nggak pernah merdeka dari Belanda gitu. Iya, Dan Rasul nggak pernah menang perang Badar. Di perang Badar kan kaum muslim lebih sedikit ketimbang kafir Quraisy kan. Kalau pertimbangan yang menang pasti menang, yang sedikit kalah, nggak pernah menang perang Badar kita. Islam sempurna, umatnya yang enggak nih kayaknya. Justru dipakai untuk melemahkan perjuangan yang lain gitu ya. Nah, Umi sendiri kalau misalnya sekarang dijalankan, misalnya benar sampai dijalankan pemindahan itu, kira-kira apa yang bisa terjadi ini? Ya saya khawatir ya bahwa terjadi ketidakseimbangan juga, ketidakstabilan di dalam negeri kita ya. Misalnya kalau kita lihat pengungsi-pengungsi itu, kita belum meratifikasi itu ya Mas, konvensi itu ya. Konvensi tentang pengungsi nanti beliau bisa cerita juga. Sehingga kita tidak bisa berbuat banyak untuk para pengungsi, pengungsi Rohingya misalnya, ya. Lalu negara kita juga masih banyak pengangguran. Dan kalau kita lihat podcast kita yang lalu tuh Mas, untuk baca nggak komennya? Banyak banget pro Israel. Bukan banyak, semua konten kita yang ngomongin pasnya mereka seperti buzzer. Iya. Dan kita anggap nggak apa-apa, biar berarti dia nonton. Betul. Jadi maksud saya di dalam negeri sendiri itu tuh rakyat itu memang masih banyak yang tidak support juga gitu ya. Terutama orang-orang yang menganggap bahwa yang bantu Palestina itu orang Muslim baik-baik aja gitu. Aktivis, orang yang rajin sholat gitu ya. Orang-orang yang ngaji gitu. Kalau enggak ya mereka nggak peduli. Nah itu kan menimbulkan sebagai modal untuk konflik juga. Sementara orang-orang Rohingya tidak diberikan
hak yang cukup menurut mereka, sementara orang Palestina apa ya kita bisa berikan hak yang sesuai untuk mereka, yang proper buat mereka gitu ya. Belum lagi kalau kita bahas biayanya, biaya berobatnya gitu ya. Apa ya sih negara kita di Indonesia ini udah aman dari biaya-biaya kesehatan misalnya, kemudian dari segi menempatkan mereka di mana, ya. Kalau di Qatar itu saya pernah ngelihat di Qatar itu memang mereka rapi rumah susunnya itu, dan mereka tuh bisa melakukan apa saja kecuali bekerja gitu. Kita mau ditampung di mana nih sekarang? Mau di Wisma Atlet atau di mana kan kita nggak tahu. Jadi emang belum siap. Apakah satu sisi, Bapak Presiden kita itu ingin mengucapkan sesuatu yang populis sehingga orang menganggap dia itu mendukung Palestina, tapi ternyata kan yang kita orang yang selama ini para aktivis, orang-orang yang sudah lebih banyak mengurusin Palestina atau berdiskusi tentang Palestina atau membaca tentang Palestina, bahkan mengantarkan bantuan langsung ke Palestina, berpikir ternyata bukan itu solusinya. Banyak sekali. Gimana kalau kita dorong supaya Israel itu membuka perbatasan? Ya, berapa banyak butuh, saya baru dapat berita ini dari Gaza bahwa butuh banyak kaki palsu misalnya. Satu kaki palsu itu Mas, kalau misalnya kita bawa ke sini, itu 150 juta loh. Makanya ini banyak UMKM yang pada bikin kaki palsu nih buat dikirim ke sana tuh. Iya kan? Untuk dikirim ke sana kan. Sekarang pertanyaan bisa masuk apa enggak di sana. Dan sekarang kalau bisa di sini berapa banyak kaki palsu yang kita butuhkan gitu kan. Kita udah siap apa belum, ya kan? Perawat-perawat udah siap apa belum gitu. Biayanya, budgetnya kita sudah siap apa belum. Secara kultural kita udah siap apa belum. Nah ini kan menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Di sisi yang lain kita lihat semboyan orang-orang Palestina itu, kalau saya ngobrol nih, saya ketika saya ke Lebanon, ketika saya ke Turki Selatan, alhamdulillah belum diizinkan Allah masuk Gaza, tapi ketemu dengan para pengungsi. Kok saya tanya sama mereka, apa yang kalian inginkan? Kami ingin kembali kok. Iya, nggak semua pengungsi yang kita datengin pengen kembali. Dan mereka bilang apa? Sayar haluna wana beko. Mereka yang harus pergi, orang Israel kita tuh harus di sini, tetap di sini gitu. Jadi ya masalahnya ada, sebetulnya pertanyaan besarnya adalah seberapa besar kita menjamin kita bisa punya power untuk mengembalikan mereka ke Gaza. Itu power itu kita punya enggak gitu. Enggak cuman koar-koar, tapi power itu ada enggak? Justru itu yang paling penting. Kepastian itu ya. Kepastian itu. Jaminannya apa? Nah, mungkin kita tanya nanti sama Mas pas profesor kita ini terkait Indonesia belum meratifikasi konvensi ya tentang pengungsian. Ini nyambung nih. Ya kalau gitu kalau misalnya pengungsi tambah kesini misalnya 1.000, entar berikutnya 1.020. Kan sementara katanya belum gelombang pertama loh. Berarti kan akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Ya berarti kan makan siang tambah lagi dong berarti. Nah, lebih banyak lagi. Jadi ngomong begitu jadi orang bilang, saya bilang jangan-jangan saya dulu pendukung Mulyono katanya. Nggak nyambung Jack. Tapi menariknya begini, bahwa dengan ada narasi ini ternyata sepakat memang seperti tadi Umi bilang bahwa narasi ini digelontorkan itu semua yang di sosial media bilang rencana atau juga mungkin narasi ingin memindahkan warga Gaza itu salah. Justru yang pindah itu Israelnya. Lu yang pergi dari situ. Ini bukan tempat lu gitu. Ngapain lu memindah-bedakan orang? Jadi kita kesannya itu kesannya ngalah gitu loh. Bener. Ya udahlah kamu bomin aja Israel, nanti yang luka kita bawa, kita baikin, kita balikin lagi, dibom lagi, kan gak begitu. Genosida harus berhenti. Kita sepakat bahwa kita menyerang Israel bareng-bareng. Tapi kan masalahnya ya, saya biasa manggil beliau Mas biar akrab ya. Negara-negara yang tadinya mau mengajukan Netanyahu ke ICJ akhirnya mundur ya. Beberapa negara kan kayak Hongaria kan. Ada pressure. Nah iya, itu ada pressure-nya itu. Terungkap atau in silence. Ada yang terungkap, ada yang silent. Harusnya berdasarkan ada asas namanya prinsip jurisdiksi universal. Kalau dia sudah jadi terdakwa, tersangka, dimanapun dia datang, semua negara berhak untuk menangkapnya dan menyerahkan kepada ICC. Itu namanya asas prinsip universal jurisdiction. Dan itu pernah terjadi dengan itu termasuk yang Marcos itu siapa? Ferdinand Marcos. Bukan, Duterte Filipina. Ditangkap kemarin oleh ICC
karena persetujuan dari Presiden Marcos yang Bung Marcos itu dianggap dituduh oleh dia melakukan kejahatan pembantaian massal orang-orang yang dianggap terlibat dalam kejahatan narkoba. Itu kan ada sekitar 1000-an orang dibantai tanpa pengadilan. Oh, yang dia membantai mafia itu kan? Sebenarnya mafia, cuma dianggap nggak ada pengadilannya. Akhirnya ditangkap oleh otoritas Hong Kong di Hong Kong, kemudian langsung diproses dikirimkan ke Belanda. Itu persetujuan dari Presiden Marcos yang memang sedang berseteru dengan anaknya Rodrigo yang notabene jadi wakil presidennya, itu Sara Duterte. Jadi kita melihat sebenarnya bisa aja selama negara tersebut berkooperatif mengizinkan. Misalnya, wah ini ngaco nih orang nih, udah kita tangkap aja, serahkan ke sana, bisa. Apalagi Filipina pernah menjadi anggota atau state party dari Statuta Roma yang menghasilkan Mahkamah Internasional Pidana di Den Haag. Jadi intinya itu ada pressure, Mas, ada pressure. Terutama negara-negara memang selama ini jadi allied, jadi sekutunya Amerika Serikat. Dulu mereka sempat idealis, Prancis. Karena udah ada perubahan sikap. Saya melihat bagaimana negara-negara yang dulu itu menolak mengakui keanggotaan Palestina di PBB, pelan-pelan mulai mendukung. Yang dulu abstain jadi yes, yang asalnya menolak jadi minimal abstain lah. Prancis sekarang sudah mulai setuju, Spanyol, Prancis, Portugal, Irlandia paling vokal, bagus sekali. Irlandia. Dulu mereka sekutu luar biasa dari Amerika Serikat, tapi sekarang mereka sudah vote yes. Inggris masih abstain. Jadi sebenarnya Amerika temannya makin berkurang. Tapi tetap aja kata Mas tadi, akhirnya voting itu bukan hasil akhir. Terakhir menentukan tetap politik internasional juga. Jadi memang hukum itu memang produk politik sih. Akan lebih tinggi dari power. Power uang asal dari kekuasaan dan dari senjata. Dan juga itu membuat semua jadi tidak sederhana gitu. Berarti hukum manusia itu emang nggak bisa. Memang. Hukum manusia itu dibuat untuk kepentingan manusia gitu. Jadi ibaratnya kalau penjahat bikin hukum pasti hukumnya menguntungkan dia. Menguntungkan. Wah, kita harus mengadili orang jahat. Tapi bagaimana kalau undang-undang yang bikin yang jahat? Ini kan bingung ya. Nah, bicara soal ini tadi tuh, tertarik nih Prof. Ratifikasi fungsi itu maksudnya bagaimana? Tahun 51 setelah Perang Dunia Kedua itu dilahirkan oleh PBB di Jenewa, namanya Undang-Undang Konvensi tentang Status Pengungsi, di mana negara-negara yang menjadi anggota konvensi itu mereka harus punya kewajiban buat memproses kalau ada pengungsi yang datang ke negaranya, maka harus diproses, diselamatkan, diberi shelter, diberikan support sandang, pangan, papan, shelter, dan diproses. Ada tiga proses, tergantung pilihan mereka, dipulangkan ke negara asal kalau sudah aman, atau ditempatkan di negara transit, istilahnya di reintegration, atau dipindahkan ke negara ketiga. Kalau memang negara awalnya tidak kooperatif atau nggak aman buat dia, jadi ada tiga pilihan, dikembalikan, itu namanya repatriation, atau tinggal di negara transit kayak Indonesia misalnya, itu namanya reintegration dengan local people, atau dikirimkan ke negara ketiga cari suaka, itu namanya resettlement. Nah itu mengatur itu. Tapi kalau negara yang belum ratifikasi kayak Indonesia, kita tidak ada kewajiban secara hukum internasional untuk memproses, karena kita nggak ada kewajiban. Nah, jadi kita akhirnya memang selama ini yang ada di Indonesia yang proses bukanlah kita, tapi lebih ke UNHCR dan juga IOM alias International Office for Migration, punya PBB juga. Sekarang kan ada 14 ribu pengungsi di Indonesia, kebanyakan orang Afghanistan. Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, dan Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh. Itu bisa masuknya lewat laut boat people. Kalau orang Afghanistan masuknya lewat udara, pakai visa turis. Cuma kemudian nggak mau pulang. Iran, Irak juga kebanyakan lewat udara, pakai visa turis, one way ticket. Akhirnya habis visa nggak mau pulang, memilih cari suaka biasa ke Australia. Kalau negara ketiga yang mau menerima mereka. Rohingya kebanyakan lewat laut atau lewat darat, lewat ke Malaysia, mereka nyeberang lewat jalur jalan tikus sampai ke Sumatera bagian timur, sampai ke Jawa, Bali dan sebagainya. Itu aja nggak diurusin sampai sekarang, Mas Untung. Apalagi kalau menerima, mohon maaf, saya sangat support dengan niatan Presiden dan pemerintah untuk evakuasi. Itu niat baik dan mulia sekali, namun kurang tepat. Karena kita pun nggak punya kemampuan secara hukum, secara mekanisme, secara kelembagaan, secara budget, duitnya nggak ada. Sekarang pun kementerian lembaga sedang menggap gara-gara program ini ya, MBG dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan 1000 pengungsi, nah itu kita nggak, kalau cuma 1000 itu nggak bisa, karena kan pengungsinya banyak. Kalau cuma 1000 diambil, yang lain kan namanya diskriminatif dong. Cuma 1000 itu dipulangin lagi. Di mana dengan nasib yang ribuan lainnya yang masih di sana, yang nggak diapa-apain. Jadi minimal dan baliknya juga belum bisa sebenarnya. Iya, kan Gaza nggak punya bandara. Bandar terdekat ya Mesir.
atau Tel Aviv atau di Aman gitu. Kemudian memulangkannya itu nggak mudah juga. Apakah Mesir mau buka pintu Rafah? Apakah Israel membuka pintu yang lain untuk menerima orang Gaza kembali masuk Gaza? Ini pun nggak mudah gitu. Jadi ini sebenarnya niat bagus, tulus, cuma kompleks dan problematik gitu. Harus dipikirkan matang-matang oleh Pak Presiden dan juga kementerian yang terkait gitu. Jadi secara resmi juga belum boleh kita. Ya. Secara resmi legalitas belum. Kita nggak ada kewajiban moral. Nggak, nolong orang kan nggak harus dengan mendatangkan orang ke sini kan. Kita bisa kirim bantuan ke sana, kirim dokter, bikin rumah sakit. Kemudian kalau nggak bisa, paksa negara Israel untuk keluar atau PBB mensupport. Itu paling rasional. Paling itu yang harus, kan itu kan tanah mereka. Kayak dulu kita pernah bangun rumah sakit Indonesia, kemudian yang setengah dihancurkan. Tim dokter bolak-balik datang ke sana, juga LSM kita bolak-balik ke Gaza dengan itu sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum pemerintah datang LSM sudah lama ke sana kan. Sebelum pemerintah datang ke sana sudah lama warga masyarakat Indonesia datang ke sana dengan misi kemanusiaan berbeda-beda. Artinya kita sudah lama mensupport kedamaian di sana. Diteruskan saja dengan diberikan perlindungan dari negara dan juga dunia internasional. Nggak usah datangkan mereka ke sini, kita nggak sanggup. Kalau 1.000 itu berapa Hercules datangkan? Hercules, kemudian berapa budget dikeluarkan. Kita bukannya pelit, cuma kita juga sadar negara ini bukan negara kaya juga gitu. Saya kebayang nanti warga lokal marah-marah nih orang Indonesia nih. Gua aja lapar, gua aja belum makan, gua aja nggak kerja, gua nganggur. Kenapa orang lain yang gua nggak kenal malah dikasih makan? Orang juga kita semua simpati lah, kita simpati. Kan banyak cara untuk memberikan simpati kita. Kirim bantuan ke sana. Kirim dokter ke sana, kirim uang ke sana, sandang, pangan, papan, dokter, bangun, paksa Israel berhenti genocide, buka akses bantuan kemanusiaan dari Mesir, dari mana, buka jalur laut Gaza atau udara laut dibuka semua, itu lebih baik ketimbang membawa mereka ke sini yang kita nggak mampu. Kosnya lebih besar juga itu ya. Kos besar dan kita pun nggak punya budget kecuali ada bandar. Khawatir ada bandar yang bukan negara. Bandar sekali lagi nggak ada makan siang gratis mas ya. Iya. Nggak ada makan siang gratis. Bandar ngasih maunya apa nih? Saya tidak berprasangka buruk dengan negara, tidak. Cuma kan kita juga tidak bodoh gitu. Kalau nggak punya duit, terus duitnya dari mana? Siapa yang akan jadi pertanyaan berikutnya? Iya, ini kan suuzon nih. Saya nggak mau suuzon dan dengan negara kita support lah. Cuma juga jangan ketika kita sedang nggak punya uang, tiba-tiba ada anggarannya untuk mendatangkan pengungsi kemari. Itu anggaran dari mana gitu? Perlu ini klarifikasi juga tuh. Cuma ntar kalau ngomong gini tiba-tiba ada ini yang tukang bakso depan rumah saya tiba-tiba. emang suka makan bakso kan? Suka. Guru besar dari hukum aja ngomong begitu juga. Berarti bener tukang bakso nih kelayapannya. Waduh. Jadi kalau kita lihat memang narasi yang ada para aktivis yang kemudian melihat ini sebagai satu big no lah untuk memindahkan itu berarti memang sama dengan dasar apapun berarti Umi ya? Iya, tapi ada juga sih ada juga yang setuju, ada juga, tapi ya dengan catatan sementara. Sama dengan catatan kita sementara itu. Cuman dia lebih mengutamakan pernyataan depannya adalah boleh, bagus, tapi sementara. Kok saya kan dari awal udah bilang nih aneh banget sih, kayak gitu kan. Jadi cara menyampaikannya bahasanya juga berbeda. Tapi sebenarnya sih ini peluang menurut saya kita harapkan agar ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ada pernyataan Pak Prabowo itu asal semua pihak setuju. Jadi suara-suara tidak setuju kan udah ada dari DPR, udah ada dari Majelis Ulama juga udah ada ya, dari tokoh-tokoh seperti beliau, seperti Mas Agung yang dari Minda juga, dan tokoh-tokoh yang lain tuh nggak setuju juga gitu kan. Aktivis juga teriak-teriak. Presiden ngomong gitu? Presiden ngomong gitu? Iya, ada di dalam pernyataannya. Jika semua pihak setuju. Secara dunia internasional juga kan kita lihat Liga Arab ya juga nggak setuju juga. Jordania yang nolak kan? Fokusnya itu adalah kan membangun kembali Gaza. Yang bangun itu di dalam dong, yang mau bangun siapa gitu kan? Bukan berarti orang yang dikosongin kemudian negara-negara kan enggak. Bahkan kita lihat, saya lihat gimana ya menunjukkan mereka tidak mau meninggalkan Gaza itu ketika Great Return March, tahun 2018 itu kan mereka kan semua rakyat Gaza itu kan berada di perbatasan Gaza untuk menuntut hak kembali mereka sebagai pengungsi. Mereka kepengen kembali ke Gaza kan. Itu yang demo itu kan cuma orang sehat. Yang udah nggak punya kaki juga demo. Mereka tuh nunjukin loh, kalau kami tuh ingin kembali. Yang kami butuhkan tuh adalah kembali ke Gaza. Kami ingin ke Gaza. Nah, sehingga sebuah hal yang kurang populer menurut mereka ketika mereka harus dikeluarkan. Memang ada 1-2 orang kayak di komen-komen tuh saya ada gitu. Saya seneng kok Prabowo mau
Itu kan sangat subjektif. Orang yang cuma mikirin dirinya dan keluarganya. Tapi kalau dia berpikir secara nasional kepalestinaan, ya itu mereka tuh sebuah negara yang berdaulat. Jadi kayaknya mereka kayak seperti terulang lagi menurut saya gini. Ketika terjadi perjanjian Sykes-Picot, perjanjian yang lain, itu kan Palestina nggak diajak ya, nggak diajak ngomong. Padahal dia objeknya. Nah sekarang kan terjadi kayak gitu kan. Kita lihat apakah saya berharap sih Pak Prabowo juga mengajak duduk orang-orang di Gaza ya, perwakilannya lah, gimana kamu maunya gimana sih gitu kan, nggak mengikuti yang menurut kita, cuman ngikutin maunya Netanyahu dan Trump aja gitu. Saya bulan November itu ngasih bantuan juga Mas ke pengungsi di Mesir. Kita tuh karena sudah dipilihkan oleh NGO mitra kita itu ke beberapa keluarga, itu orang yang datang banyak banget. Mereka juga minta gitu loh. Kok cuma mereka yang tolong, kita nggak ditolong? Itu kan bisa terjadi juga di Indonesia ya. Iya. Nah itu pengungsinya jadi dimusuhin sama warga situ kan. Jadi benar. Ya ada kalau misalnya didatangkan segitu banyak akan jadi skala besar yang sama di sini. Dan nanti. harga diri mereka juga. Kalau di negara mereka, di kampung mereka bisa melakukan sesuatu kan. Mereka bisa bangun kembali tenda setidaknya ya, bisa membangun kembali sekolahan. Kalau di sini mereka cuma orang yang duduk-duduk aja gitu kan. Itu beda banget sama ciri khas orang-orang Palestina yang mereka mau berjuang melakukan apa aja untuk negaranya gitu. Kok di sini ya mereka jadi kayak di dehumanisasi juga menurut saya sih. Bener. Oh, kemarin ada ceasefire sedikit sebentar aja. Mereka pulang ke rumah gitu. Luar biasa. Yang kita lihat, ya lu mati lagi ntar kalau balik ke rumah. Ternyata bodoh amat mereka udah mati-mati juga kok gitu. Jadi kalau membayangkan mungkin kebanyakan dari kita ketika di perangnya seperti itu pasti kepengen buru-buru kabur ya kan. Kalau mereka kan beda orang nih, beda gaya gitu. Beda kualitas. Mereka justru nggak mau untuk keluar dari negaranya gitu. Saya sampai pernah ada yang bilang di WA saya gitu di IG komen. Emang udah wawancara berapa ribu orang Gaza sampai bisa menyimpulkan bahwa warga Gaza itu tidak mau meninggalkan. Itu menurut saya pertanyaan yang bodoh ya. Maksudnya kan kita bisa melihat dari pernyataan-pernyataan mereka. Tahun 2018 itu saya mengunjungi 12 pemuda Gaza yang menjadi korban tembak di Great Return March itu di Istanbul. 12 orang saya tanya terpisah tuh Mas Untung. Apa yang mau kamu lakukan kalau kamu udah sembuh? Jawabannya sama kayak diajarin. Mereka bilang apa masing-masing? Kami mau kembali ke tempat titik kami tertembak. Jadi mereka nggak bilang saya mau tinggal di sini, mau nikah di sini, mau kuliah di sini, enggak. Kami mau kembali ke Gaza ke titik kami tertembak. Itu kemuliaan buat kami, Nah itu yang maksudnya persepsi itu kita nggak punya gitu. Iya, karena kita nggak tahu ya bagaimana mereka tarbiyahnya sebagai seorang warga tuh kayak begitu biasa. Gitu. Kita kan pengen cari selamat ya. Kalau mereka punya ibaratnya emang kepengen keluar dari Gaza, udah kosong dari kemarin itu. Ya kan? Betul. Ya kan emang itu yang diinginkan Amerika kan. Udah kosong gitu kan. Udah pergilah kalau emang boleh kalau emang kepengen kabur semua tuh emang. Saya setuju kalau memang Indonesia jelas bisa menjamin mereka bisa kembali. Tapi jangankan Indonesia, negara lainnya nggak bisa. Negara tetangganya aja nggak bisa menjamin mereka untuk kembali gitu kan. Saya setuju kalau mereka bisa kembali. Oke, berapa lama? Ya, tapi kan itu nggak ada. Jadi menurut saya di internal kita aja tuh nggak jelas masih. Misalnya beberapa pekan yang lalu itu kan Kemenlu udah jelas, bahkan ada rilis resmi dari Kemenlu yang saya nggak cari-cari, tiba-tiba datang ke WA saya karena saya kenal beberapa yang suka ngundang-ngundang saya ketemu Kemenlu. Ada rilis bahwa kami tidak pernah membicarakan masalah evakuasi warga Gaza di Indonesia ke Indonesia. Tiba-tiba kan ada pernyataan seperti ini. Berarti apa? Secara internal ini belum clear. Apa harus kita lakukan? Sebagai presiden kalau udah jelas berarti langkahnya begini ternyata kan enggak gitu kan? Nah, maka menurut saya ini cuma ucapan populis. Bisa jadi. Untuk menunjukkan bahwa keberpihakan. Iya, tapi ternyata toh ini bukan yang terbaik, bukan saatnya mungkin atau mungkin bukan ini satu-satunya solusi. Kayaknya enak kapan-kapan ngobrol sama Pak Anies Mata kali ya, beliau kan wamen lu ya. Coba aja coba boleh juga kan? sih ya. Kita kepengen tahu pendapat juga karena berada di lingkaran terdalam kan. Selama ini kan kayaknya beliau banyak juga terima teman-teman aktivis gitu ya. Saya kepengen apa pendapat beliau terhadap hal ini gitu. Apakah beliau tiba-tiba kan dulu mantan aktivis juga tuh. Sekarang mau tetap aktivis atau enggak kita perlu tanya juga gitu. Ketemu berapa kali beliau memang
dalam posisi berpihak dengan Palestina dan mengakomodir upaya untuk perdamaian terakhir kan. Dan ini kemarin juga belum lama Kak, saya juga diundang ke ke Balai Sidang. Di sana ada satu program semestinya grup dari MPR mau ke Gaza waktu itu dengan bisa bangun di pertengahan Ramadan kemarin. Gitu. Namun dengan kondisi kayak gini kayaknya nggak mungkin ya, apalagi udah nggak kondusif. Iya, semestinya kan ceasefire selesai. Itu saya pertanyakan juga itu sebenarnya. Orang ceasefire yang pertama belum kelar, itu udah bilang mau ke Gaza itu nggak mungkin karena ceasefire itu kan ada 3 tahap kemarin. Tahap pertama juga belum kelar, tapi kita udah berkoar-koar mau ke Gaza. Is it so easy kan enggak gitu, ya. Sebetulnya yang kita butuhkan sekarang itu tadi kata Mas Profesor ini bahwa ya memang powernya itu harus kita kuatkan lagi, power Indonesia ini powernya gitu kita. loh. Marwah kita untuk daya tawarnya kali Dengan kata lain, kalau soal kemanusiaan sebenarnya kita udah melakukan sejak lama. Jadi dibutuhkan tuh power sih dari Indonesia sebenarnya. Jadi bukan cuman ungkapan bahwa kita mau bantu cara kemanusiaan, udah clear kok, kita udah bisa bantu kok, udah ada rumah sakit, udah ada sekolah yang kita bangun, ya lembaga-lembaga tahfiz, berapa banyak orang-orang Indonesia kan yang membantu rakyat Indonesia. Tapi secara political itu apa? What have we done? Nah ini yang ditanya. Secara politis itu yang dibutuhkan. Yang lebih konkret sebagai zamannya Ibu Rini dulu. Ibu Retno. Bu Rini. Oh iya betul. Kan termasuk konkret juga tuh. Konkret. Tapi sorry to say bahwa kalau saya lihat ini, saya tuh butuh sebenarnya sebuah kecaman keras dari pemimpin Indonesia ya. Kita mengecam itu, kita belum pernah dengar ya. Oh, yang tuh statement. Nah itu mungkin salah satu menunjukkan powerless-nya kita gitu. Ya. Seperti Cina kemarin ya. Kayak ragu-ragu gitu kalau bilang itu genocide. Yang bilang genocide kan bukan pemerintah kan, soalnya kan negara lain kan bilang you commit genocide gitu kan. Dan Indonesia tuh kayaknya belum pernah tuh, ada yang nggak tahu, Mas Heru pernah dengar nggak? Nah nggak ada. Malaysia lebih vokal. Nah iya, kalau Malaysia jelas. Kemarin terakhir keluar Cina yang beri pernyataan bahwa nggak boleh ada yang lebih mengintimidasi yang lain, yang begitu kalau nggak salah. Bukan pemimpinnya, tapi Menteri Luar Negeri yang nggak salah ya. Bicara seperti itu, menarik juga tuh. Nah, bicara soal hak asasi sendiri atau pengungsian gitu, atau pengungsi. Sebenarnya peraturan dunianya kayak gimana sih gitu? Misalnya gini, sekarang ini udah jelas terjadi genocide. Udah, mereka kan ya kita tahu ya, tim mereka tuh selalu punya alasan playing victim. Pasti yang jadi alasan adalah kejadian 7 Oktober. Gara-gara mereka yang mulai, gua balas kayak gini, sekarang baru deh jadi kan gitu ibaratnya. Jika pun pakai alasan yang itu, ini pun udah kelewatan jatuhnya kan. Maksudnya ya dunia internasional pasti punya lah standar-standar itu kan. Nah sebenarnya yang diatur seperti apa sih di internasional? Kemudian ini udah lewat belum gitu? Lewat banget. Ada namanya hukum humaniter internasional atau international humanitarian law yang aturan dibuat oleh ICRC, Palang Merah Internasional. Di kita mungkin PMI lah ini ya, BSMI mungkin yang lainnya. Itu ada aturan namanya Geneva Convention tahun 49, ada Den Haag Convention tahun 1907 dan 1899, aturan tentang mana yang disebut perang, mana yang bukan perang. Artinya disebut sebagai the means and method of war. Metode dan cara berperang itu diatur. Kemudian sebab berperang itu diatur, mana yang disebut perang itu yang justified. Karena ada perang yang memang boleh berperang, ada perang yang bukan perang, tapi lebih ke invasi. Perang itu boleh kok aturan internasional dalam rangka 2 hal. Pertama adalah self defense, bela diri. Kedua karena melaksanakan mandat dari PBB untuk dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Misalnya misi kemanusiaan, intervensi kemanusiaan buat menciptakan perdamaian. Itu namanya 2 syarat untuk bisa melaksanakan perang. Kemudian kalaupun perang harus terjadi, itu juga ada namanya harus berlangsung secara tetap legal dan legitimate alias humanis. Jadi ini emang agak aneh, cuma konsepnya perang yang humanis gitu. Arti perang itu memang harus memerangi yang memang harus diperangi, bukan memerangi orang yang tidak boleh diperangi. Misalnya nggak boleh bunuh orang sipil, kecuali sipilnya bersenjata. Nggak boleh bunuh perempuan yang nggak berperang, bunuh anak-anak, hancurkan rumah sakit, wartawan, jurnalis. Ada itu peraturan itu? Jelas itu di Konvensi Jenewa, jelas sekali. Juga jangankan itu, tentara lawan aja yang luka-luka nggak boleh diperangi, yang udah menyerah luka-luka tawanan perang nggak boleh diperangi, nggak boleh langsung dibunuh, nggak boleh. Apalagi yang netral betulan kayak tenaga medis,
jurnalis, pekerja sosial kemanusiaan itu harus dilindungi. Di Gaza itu nggak ada cerita, udah ada pelanggaran. Kemarin diakui oleh Israel kalau mereka salah tembak, menghancurkan satu pawai, satu konvoi kendaraan kesehatan sampai 15 orang tewas. Padahal itu misi kemanusiaan betulan, bukan dan alasan itu pas ada di belakang mereka menggunakan sebagai cover dan sebagainya. Ternyata betulan itu pekerja kemanusiaan. Juga jurnalis yang kena rudal, yang terbakar ketika sedang di tenda, itu juga jelas sekali. Belum rumah sakit yang hancur, 27 dan sebagainya, sangat banyak. Jadi udah istilahnya ada belatan loh bahasa Inggris, sudah terang-terangan. Blatantly. Udah terang-terangan, udah nggak ada ngablak udah itu ya. Udah ngablak kata orang Katawi mah. Udah kurang apa lagi itu mengatakan ini ada kejahatan kemanusiaan. Jadi ada 5 minimal Mas di sana. Pertama genocide, ethnic cleansing. Kedua adalah crimes against humanity, kejahatan kepada kemanusiaan. 3 adalah crimes of aggression, invasi alias agresi. Keempat adalah war crime ataupun kejahatan perang. Kelima adalah apartheid alias politik diskriminasi kepada orang-orang non Israel dengan orang-orang Palestina. Keenam adalah terorisme negara. Jadi kita tuh jangan ragu mengatakan mereka teroris. Sekarang yang terus hanya pasukan-pasukan perlawanannya ya, yang orang Palestina disebut teroris. Israel nggak pernah disebut teroris. Itu dia kan teroris sebetulnya. Saya nggak pernah menyatakan walaupun saya akademisi ya, itu teroris negara. Itu teroris resmi. Itu negara teroris. Nah, negaranya udah. No doubt. Tapi itu nggak pernah diucapkan oleh Amerika Serikat. Padahal itu dari segi ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu sudah terpenuhi unsur negara teroris. Jadi tapi yang dituduh selalunya yang masuk daftar CIA, daftar Eropa, malah yang sebaliknya para pejuang kemerdekaannya gitu. Jadi memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena ukuran siapa teroris, siapa orang baik itu bukan dari fakta lapangan, cuma dari siapa yang menafsirkannya, yang lebih punya power di media. Ini yang jadi masalah sih. Jadi sekali lagi perang itu ada aturannya, ada hukum humaniter, ada hukum pengungsi, ada syarat-syarat sahnya berperang. Cuma sekali lagi di lapangan nggak berjalan. Bayangkan Amerika begitu ngotot ngurusin Ukraina ya, mengatakan Rusia telah melakukan kejahatan di sana, intervensi, bahkan ngundang Zelensky ke Gedung Putih, ketemu dengan Donald Trump. Cuma itu nggak, dan ICC pun begitu getol mengurusi Ukraina dengan support dengan negara Uni Eropa. Tapi hal yang sama tak terjadi dengan Gaza. Amerika mengatakan itulah self defense, Israel self defense, kan diserang duluan. Lah, yang menyerang sejak tahun 48 siapa? Standar ganda ya. Kenapa cuma melihat tahun 2023 doang gitu? Bahkan pernyataannya jelas-jelas untuk menganeksasi, membangun lebih banyak settlement itu udah terang-terangan banget kan. Trump sama Netanyahu kan itu juga nggak ada, nggak ada sanksi. Nggak gitu. ada sanksi. Itu sebenarnya kalau kita lihat ya, pemaparan dari Prof tadi bahwa peraturan dari peperangan itu mirip dalam Islam ya. Mirip banget dalam Islam. Sebagian berangkat dari nilai Islam. Yang dalam perang tidak boleh meracuni sumur, nggak boleh, jangan tanaman pun nggak boleh dipotong, kayak ada urgensinya kan. Binatang ada urusannya. Dibunuh, itu emang sebagian rumah ibadah. Sebagian berasal dari norma-norma agama, termasuk agama Islam. Bayangin berapa sekarang wartawan yang dan lebih dari 200 orang. Tenaga medis ini bahkan dari luar negeri aja kena. Anak kecil yang nggak ikut berperang. Udah yang kepalanya nggak ada segala macam. Dan ini semua kalau dibilang blatant tadi cuma yang tercover oleh media. Iya, betul Mas. Ya berapa banyak yang nggak ketahuan tuh videonya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak ada barang bukti. Itu kan yang ambulan kan justru karena ketemu videonya kan. Kalau nggak ketemu videonya nggak diakui itu. Nggak diakui. Betul. Itu ketemunya mereka dikubur habis dilindis pakai ini bulldozer. Mayatnya itu ketemu ada handphonenya. Untung yang nemuin bukan mereka ya. Nemuin dijual ke media. Medianya padahal media mereka ya yang mengeluarkannya. Itu benar-benar sadis ya, proses dari orangnya hidup. Dia memvideokan, membuktikan bahwa ini literally pakai lampunya lah. Ini membuktikan yang ambulan nyala gitu nggak diem-diem. Kan bilangnya diem-diem. Di videonya jelas-jelas nunjukin dia ambulan. Dieksekusi dari masih hidup sampai syahadat sampai akhirnya meninggal. Tapi beberapa narasumber kita bilang di sini itu rekamannya sengaja dimatikan dulu sebelum ditemuin. Jadi nggak ditemuin sama merekanya.
Kalau dimatiin nggak ada rekaman itu. Iya. Dimatiin dia simpen. Berarti dia udah tahu kalau dia Masih- bakal mati. Masih itu ya, masih Masih punya punya- taktiknya, siasat gitu ya untuk Dia mengabarkan. taktik apa yang terjadi kalau dia mati. Itu bayangin nih orang Gaza. Iya. Kalau nggak mentingin kalau misalnya dia Hmm. ya udah mati udah gimana gitu ya, nggak ada urusannya lagi gitu. Nanti kalau saya mati ini bisa jadi senjata dan jadi saksi dunia. Masih bisa pikir begitu. Itulah dia yang membedakan. Dan kalau sekarang kita lihat ya seperti ini, bahwa berarti peraturan dunia itu diatur dan dibuat oleh justru mereka-mereka yang punya sejarah menjajah. Iya. Jadi peraturan dibuat oleh si penjajah. Ya, betul. Termasuk juga yang blunder itu adalah Israel. Ya. Nah, Dulu kan dia jumawa karena dia menganggap sebagai diri sebagai korban. Jadi korban Holocaust. Holocaust ya. Perang Itu Dunia terus yang Kedua. dinaikin ya. Itu dia naikin dan dijadikan alat dia untuk termasuk membangun instrumen HAM itu dari situ. HAM itu termasuk lahirnya karena sebagian kena peristiwa Holocaust di HAM itu gara-gara itu. HAM yang Salah satunya? UDHR yang 448 itu termasuk berdirinya UN. Kemudian HAM universal deklarasi itu lahir antara karena Holocaust di Jerman. Di Jerman, Polandia dan Cekos dan sekitarnya. Jadi mereka itu yang terus memang betul ada pembantaian betul. Iya. Cuma yang kemudian sekarang terjadi kebalikannya. Justru yang dulu korban sekarang jadi pelaku. Itu yang digunakan oleh Afrika Selatan untuk melawan Israel di Mahkamah Internasional di ICJ. Karena Afrika Selatan memang tidak ada kepentingan secara langsung. Mereka jauh kok dari Israel. Mereka juga kebanyakan bukan muslim. Cuma mereka pernah terjajah juga oleh apartheid puluhan tahun lamanya. Jadi solidaritas sebagai sesama negara-negara yang terzolimi oleh kekuatan yang luar biasa. Dulu Afrika Selatan oleh kulit putih. Kemudian Israel sekarang kebalikan dia korban, sekarang jadi pelaku. Jadi istilah abuser ataupun jadi perpetrators. Jadi dan dia kadung mensponsori Genocide Convention tahun 50 dengan berpikir gue korban, jadi harus punya konvensi genocide. Sekarang kebalikannya, yang korban jadi pelaku dan digunakan oleh orang-orang mengatakan lu kan sekarang pelaku, sekarang lu yang melakukan genocide, lu tanggung jawab. Jadi sebenarnya senjata makan tuan. Nah, kan misalnya nggak ada Gaza nih. Iya. Apa sih yang terbesar pernah terjadi kezoliman antar negara lain gitu, genocide? Apa Gaza yang terbesar? Yang paling lama, mungkin paling lama. Coba kalau kezoliman Bosnia pun juga zolim ya. Kamboja, Khmer Merah, Pol Pot juga zalim. Rwanda 94 juga zalim. Cuma mereka selesainya cepat. Gaza kan berapa 78 berapa tahun sejak tahun 48 sampai sekarang. 77. Jadi panjang, zalim dan lama. Negara lain mungkin Bosnia 45 tahun selesai, Rwanda setahun selesai, Khmer Merah 4 tahun selesai. Kemudian kasus yang lain Sierra Leone rata-rata ya bilangannya tahunan lah. Kalau yang ini kan sampai ya berapa dekade belum selesai. Jadi sejak UN didirikan pun Gaza sampai sekarang udah tetap dijajah. Jadi kayak normalisasi kalau dijajah itu Gaza itu dijajah gitu. Dijajah. Justru UN juga bertanggung jawab membuat terpecahnya Palestina, ya kan? Yang membagi Palestina di separation plan-nya itu kan dari lebih dari 50%-nya 54% malah diberikan kepada Israel daripada ke Palestina. Jadi dibangunnya UN itu salah satunya untuk meresmikan atau ada satu kesepakatan bersama seolah-olah yaitu Israel punya wilayah di Palestina. Iya, nggak guna sih PBB kalau sekarang mah udah, ya kan? Iya, udah nggak ada guna, percuma aja gitu kan. Jadi anggotanya mungkin yang membedakan mungkin sekarang anggotanya banyak yang kritis dan objektif. Kalau dulu pasti pro mereka semua tuh. Sekarang udah mulai banyak yang, karena mereka sudah mulai terbuka matanya, Mas. Negara-negara yang dulu mungkin kritis sekarang mulai melek bahwa kezoliman memang betul-betul ada. Jadi sekarang bukan isu agama lagi, Islam, Yahudi. Enggak, ini kezoliman yang nyata udah. Bukan kita nggak ngurusin Yahudi lawan Islam, ini masalah kezoliman Zionis Israel dengan orang-orang Palestina. Bahkan negara bahkan yang saya salut dengan orang-orang Irlandia itu sangat vokal. Bahkan negara Amerika itu biasanya negara Amerika Latin ya, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Meksiko juga. Meksiko itu bahkan saya mengusir dubes Israel. Bahkan paling itu Kolombia. Itu bukan Muslim, cuma karena mereka menilai ketidakadilan harus dilawan, memang betul. Tidak harus dilawan karena mereka pun juga punya mantan negara-negara jajahan juga gitu, harus dilawan. Ada sejarah sejarahnya loh. Kolombia begitu vokal, Venezuela, Bolivia, Irlandia, sementara negara-negara Arab sorry to say malah menghamba kepada sorry to say Amerika Serikat. Ataupun ada yang main belakang dengan Israel, normalisasi. Itu menyakitkan dan penghinaan luar biasa kepada masyarakat Palestina.
Nah, ini kalau dibilang bukan isu agama aja lagi gitu Enggak, ya. Secara politik banyak juga orang Islam yang ternyata mendukung. Itu sekalinya mendukung tapi beda ideologi dianggap kayak misalnya yang aktif kan malah Iran, Yaman. Yang mungkin dianggap bukan orang-orang Sunni. Itu malah dia paling ini orang pro dengan HAM gitu. Orang malah itu nolong kagak malah ngeritik gitu. Ini kan akhirnya ya itulah belakang nggak tahu lah, itu urusan masing-masing ya. Cuma mereka udah nolong udah bagus gitu. Tapi Anda diam-diam aja di rumah nonton film enak-enakan, nonton Netflix sambil ngopi sambil apa. Itu lebih zalim ketimbang orang-orang yang menggadaikan nyawanya untuk menolong orang Gaza, saya bilang. Siapapun wajib ya bantu Gaza. Siapapun yang bantu Gaza itu diterima gitu. Siapa mau Syiah, mau non Muslim, mau siapapun gitu. Pertanyaan kita tuh bantu apa enggak gitu. Nah, ya itu. Hanya komen-komen doang gitu kan. Pasti narasinya di sini juga banyak yang susah kok gitu. Benar. Itu narasinya paling banyak. Di sini ngapain jauh-jauh, di sini banyak yang susah, itu narasinya. Tapi uniknya semua yang komen-komen begitu kalau kita cek akunnya bodong. Buzzer. Nah, itu. Jadi jangan baper lah ya. Jangan baper karena apa? Memang ada biayanya mereka untuk pencitraan itu. Karena kan mereka ada honor asbara. Mereka memang ada biaya pencitraannya untuk itu kan. Kalau kita lihat ini ada beberapa hal fakta unik, ini agak sedikit intermezzo ya. Bahwa produk-produk yang terboikot gitu kan, terboikot itu kan kita jadi di kegiatan kami kan nggak bisa bekerja sama untuk sponsor apa segala macam nggak bisa kan. Akhirnya kita ada gathering untuk produk-produk lokal atau produk-produk yang tidak terboikot untuk bikin kita jelaskan apa potensi yang bisa kita kolaborasikan gitu. Ternyata ya di situ baru kita tahu bahwa kenyataannya bahwa para produk-produk ini ternyata tidak punya budget pencitraan. Jadi begini, dengan mereka misalnya satu pabrik, yang satu yang terboikot, yang satu bukan. Ini maklon di satu pabrik nih dengan produk kualitas yang sama, yang satu lebih terkenal. Karena memang ada budgetnya. Mereka tahu bahwa pencitraan itu adalah sesuatu marketing yang besar untuk produk. Nah, di sisi Muamalah Muslim ini belum nyampe ke sana kayaknya gitu. Ilmunya gitu ya. Bahwa pas kita pikir, iya negaranya kan butuh pencitraan, dulu negaranya nggak ada gitu kan. Nah di sini baru kita lihat bahwa ternyata budget pencitraan itu besar buat mereka, dikarenakan waktu di bulan pertama Oktober kalau nggak salah tuh ada 79 miliar postingan yang pro Palestine, sedangkan yang pro Israel itu hanya 17 miliar postingan dan itu berbayar. Mereka udah bayar, cuma mampu punya 17 miliar postingan. 17 miliar. Yang suka rela 79 miliar postingan. Bayangin, itu bukan Muslim loh itu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang nih, dunia sudah melihat ini negara-negara yang non Muslim, bahkan kalau saya ngerasa Mbak Umi kayaknya mereka lebih konsisten deh. Saya ke Australia nih, di hari Minggu mau ikut nggak? Gitu, rally. Oke, kita ikut kan, wah segala macam. Ketemu hari Minggu lagi, nanti itunya rally jam 10 ya. Apaan? Rally lagi. Lu tiap minggu ada? Iya kita mah tiap minggu dari pertama kali itu sampai sekarang ada. Nah mereka konsisten karena mereka merasa mereka dia tinggal bersama Yahudi. Jadi karena mereka tahu Yahudi seperti apa, jadi mereka tuh ngerasa ini dilakuin bahkan di tempat-tempat sentralnya banyak Yahudi. Dan mereka ngerasa itu bahwa impact-nya kalau dia langsung. Kalau kita kan cuma taunya dari wacana, dari kisah mereka seperti apa, jahatnya kayak gimana. Jadi kalau kita kayak musiman gitu, kalau lagi rame-rame gitu. Udah semakin sepi kok. Makin sepi sekarang gitu ya. Betul. Waduh, kalau Minda sendiri bagaimana nih Prof? Jadi ibaratnya apa yang diupayakan oleh Minda, apalagi sekarang nih perjuangan di media dan di sosmed menyuarakan ini makin lama algoritmanya makin sedikit. Makin kemudian makin yang besar-besar pasti algoritma ditekan. Atau mungkin bahkan di take out, di block, di suspend, termasuk akunnya channel ini pernah juga. Jadi pressure itu yang membuat yang tadinya mendukung jadi nggak seksi untuk kemudian mendukung. Dan juga kelihatan sekali bahwa zaman sekarang semua adalah tergantung FOMO. Kalau viral bisa berada di tempat yang sama, dia ikutan FOMO berada di situ. Jadi biar ikutan tren. Nah, apa nih
perjuangan yang akhirnya akan dijalankan oleh Minda dengan keadaan yang makin kesini makin berat seperti ini, makin berat untuk kemudian kita menarasikan gitu. Silakan Bro. Iya, makasih Mas. Minda ini core bisnisnya adalah advokasi. Advokasi ini bisa advokasi hukum, bisa advokasi media, kampanye. Artinya kita tidak fokus pada bantuan kemanusiaan, itu sudah banyak yang menghandle ya. Negara pun memberikan banyak bantuan kemanusiaan. Mungkin nggak kurang-kurang. Yang kurang itu banyak adalah Indonesia iya, yang kurang adalah advokasi dalam bentuk advokasi hukum, advokasi media, advokasi politik, advokasi yang sifatnya beyond pengadilan gitu ya. Itu yang dilakukan negara-negara lain sekarang, kan Malaysia mengirimkan legal teamnya atau mensupport legal team untuk menyeret Netanyahu ke ICC di Den Haag misalnya. Itu yang kita masih kurang. Sementara negara tetangga kayak Malaysia itu sangat powerful. Malaysia ya jauh lebih sedikit dari kita penduduknya, itu powerful dengan mengirimkan tim mensupport untuk legal, walaupun mereka bukan negara pihak dari ICC statute, cuma mereka juga mengirimkan tim lawyernya, membuat program kampanye, dan itu yang kita masih kurang. Karena kita masih fokus pada bantuan kemanusiaan, kita belum banyak, dan kita bagusnya memang jangan kerja sendiri, kita perlu koalisi internasional untuk support keadilan di Palestina. Dengan targetnya mungkin memenjarakan Netanyahu dan Jawafal dan sebagainya ke entah ICC atau menggiring Israel bertanggung jawab di ICJ, apapun forumnya, ICC, ICJ, pengadilan lokal, nasional, itu bisa dilaksanakan. Nah, itu makanya itu perlu digedor, perlu ditekan, perlu di pressure. Itulah satu core business Minda, yaitu untuk advokasi. Dan memang kita nggak hanya fokus Palestina, kita juga concern dengan Rohingya, Uighur, Sudan, Somalia, dan juga termasuk warga non-muslim sekarang. Karena ini bukan lembaga Islam, juga orang-orang terzalimi di seluruh dunia, bukan cuma masyarakat muslim saja. Cuma yang awalnya yang paling harus diadvokasi memang Palestina, karena ini yang paling terdesak Palestina. Dan kita fokus pada bagaimana bisa membangun legal coalition, international support, international legal coalition, hand in hand dengan advokat di Inggris, Irlandia, Kanada, Australia, di mana-mana. Bahkan yang sedang lebih vokal justru pengacara non-muslim. Ini kadang-kadang kita malu, Mas. Ya, itu dia. Saya punya teman lawyer orang Kanada, orang Australia, orang Irlandia, orang Swedia, itu lebih vokal membela Palestina. Mereka nothing to do dengan, mereka bukan muslim, nggak pakai jilbab juga, bahkan perempuan ya gaul gitu ya. Cuma supportnya luar biasa kepada Gaza dan ingin menyeret Israel ke meja hijau di Den Haag. Itu yang kita malu kadang-kadang. Kenapa kita malah terlalu banyak mencela-mencele, kebanyakan bersilat lidah. Orang lain lebih konkret, nggak main urusan ini agama saya bukan agama saya. Enggak, mereka bukan karena agama, karena itu zoliman di depan mata yang harus dihentikan. Kalau lawyer ya berperang dengan debat hukum. Yang lain mungkin dokter dengan medisnya. Itu yang kita kurang, support hukum kurang, advokasi sosial, politik, budaya, juga advokasi kampanye yang sifatnya harusnya lama dan kuat, kayak bagaimana kita harus belajar bagaimana warga Israel itu mensupport gerakan-gerakan anti Holocaust. Sampai sekarang masih ada kan. Bahkan ada museum Holocaust di mana-mana. Didirikan pusat studi Holocaust. Termasuk Indonesia juga ada. Ada di Manado, di Tondano ada. Saya pernah ke sana juga. Juga ada museumnya, ada pusat studinya, ada memorialnya, ada beasiswa S2, S3. Nah itu kalau sekali saya nyambung ya, kalau kita ingin bantu orang Gaza, mendingan kasih beasiswa aja, sekolah di sini, pulangkan lagi. Yang jadi itu dilakukan Malaysia juga. Kita pernah juga bulan Sabit Merah juga mengundang sekian puluh dokter sekolah itu yang lebih bagus daripada evakuasi yang kemudian nggak ada kelanjutannya. Panggil pemuda mereka, sekolahkan di sini, beli beasiswa, setelah siap kepulangkan kembali atau membangun Gaza dengan support dari ini. Itu lebih bagus. Masuk akal. Itu lebih bagus. Mereka bisa balik nggak? Harus ada jaminan bisa balik. Balik. Iya, itu dia. Tapi apakah misalnya ada jaminan bisa balik dengan dasar hukum yang kuat misalnya? Iya. Tapi dipatuhi kan? Misalnya nggak berpatuh. Iya. Ya kan kesepakatan harus selesai tanggal sekian, udah ngebom duluan. Iya. Nggak apa-apa gitu. Iya. Ini menarik sih. Nah, saya juga penasaran sama orang-orang yang datang ke museum Holocaust gitu kan. Ini korban Holocaust, ini yang selamat. Yang selamatnya itu justru menjadi pembantai zaman sekarang. Kalau kita pikir pas Holocaust, kenapa lu selamat sih? Kita pikir begitu. Iya. Kalau ternyata jadi kalau misal kita balikan ke era itu, orang jadi mikir, iya mungkin Hitler udah tahu ya orang-orang ini kayak begini kali, makanya. Saya kebayang nih ya, mungkin nggak nih Pak Prabowo bisa nggak gitu ya? Oke lah kita terima lah 1.000-2.000 orang gitu ya. Tapi ya dia
udah ketemu nih sama Israel. Oke, saya udah ketemu sama Netanyahu gitu ya. Nah, Kita bisa kembalikan dalam waktu 2 tahun 3 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh. nggak mungkin boleh kembali. Iya. Saya nggak Udah yakin. dianggap warga asing Iya kalau kan? dari Nah, luar. nggak bisa, yakin. nggak jamin kan? Nah. Itu kan justru kan poinnya di situ, Mas. Nah, Bisa nggak dia balik gitu? Apakah kita malah mensupport mereka Nah. untuk mengosongkan Gaza Iya. sesuai dengan cita-citanya Trump nah, ya? nah. Jadi kayak mensupport dong. Jadi nggak salah dong kalau kita bilang, kok jadi mensupport keputusan Trump sama Netanyahu? Iya benar juga. Dan ya. tapi ada orang nanya, jadi ini diemin aja tuh warga Gaza yang ditembak-tembakin. Ya nggak gitu juga, kita harus bantu dia tapi jangan dikeluarkan dari Gaza. Soalnya yang menolong cuma kita doang gitu. Iya. Mungkin tolong Gaza bukan cuma orang Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong begitu ya, mereka aja yang pergi kan selesai kan Iya, sebenarnya. Israel keluar lah. Udah keluar aja. Israel keluar, bantuan masuk, Mesir buka, udah. Ya, lebih leluasa ketimbang kenapa ya? Ada narasi yang ngomong, jadi tega ngeliatnya mereka dibantai tanya, yang ngebantai yang lu bilang kenapa lu bantai kan gitu kan? Iya. Mereka aja suruh pergi. Tapi sekarang gini, Prof, saya penasaran. Iya. Masih mungkin gak sih menjarain ini orang? Si Netanyahu nih, ada nggak sih kemungkinan untuk Kalau menjarain nya panjang kayaknya ragu. Secara hukum boleh, bisa. Harus. Secara politik susah. Harus bisa secara hukum. Karena dalam kasusnya mantan Presiden Duterte di Filipina bisa. Tapi itu harus ada ACC dari bos, yaitu presidennya langsung. Yang notabene lawan politik dia. Jadi gampang jadi. ya, masalahnya Israel tuh nggak kayak Filipina. Israel itu ada patronnya, yaitu Amerika Serikat. Dan juga nggak mudah jadinya. Jadi walaupun secara teori bisa, itu bisa banget. Cuma secara praktek sulit. Kalau bisa dibilang kurang mungkin lah. Kalau saya rasa ini kan namanya setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya nih. Ya. Ntar pasti dia akan turun juga kan, Yeah. beliau nih kan. Yeah. Kemudian pada saatnya nanti dia udah nggak kepake istilahnya dengan Amerika, habis nih orang. Tapi Mas, mulai dari presiden perdana menteri pertama Israel, ya, sampai kepada sekarang itu kan orangnya beda-beda. Yeah. Masalahnya ideologi mereka itu, ya mereka teruskan kepada. Ya. Itu nggak akan berhenti walaupun Netanyahu mati nih, ditangkap apa ya berhenti? Yang gantiin tetap akan sama. Yeah. Mereka itu hebat, dalam arti hebat itu apa? Mereka memang membuat Bisa mentarbiah ya. mewariskan ideologi mereka itu dengan sangat kuat. Mulai dari perdana menteri pertama sampai sekarang ke perdana menteri keberapa udah 14 atau 15 itu nggak ada yang berubah kan? Benar juga ya. Kalau kita pikir apa ya? Netanyahu mati. Artinya ideologi Zionisme itu harus dia. Nah, ya sebenarnya yang harus ya. kita berikan pemahaman kepada orang-orang itu adalah bagaimana wawasan bahwa ideologi Zionisme itu ada ideologi yang sangat buruk, paling buruk seluruh dunia, dan dia menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, menghancurkan segala nilai yang baik di dunia ini sebenarnya gitu loh. Ya. Nah, kita berharap kayak kemarin terjadi demo-demo pembangunan tenda-tenda itu ya, namanya encampment itu kan, aksi itu kan. Itu banyak orang Yahudi yang mereka ternyata memang mulai tergores, tergerus ya ideologinya bahwa ternyata Zionisme itu jelek loh. Iya. Itu kita berharap nih. Makanya saya ingat nih, ada seorang ulama waktu itu saya dari Palestina bilang gini, Palestina ya dikatakan yuhariruha thaqafatan qabla an tuhariruha ardon. Untuk membebaskan Palestina itu thaqafah kita terus bebas dulu. Baru kita bisa membebaskan Palestina. Jadi ideologinya itu dulu harus kita hancurkan. Jadi semua sistem yang berada sekarang ini diriset ulang dulu. Berapa lama? Kita kan nggak tahu mau berapa puluh tahun. Tapi kan minimal kita harus ada kontribusi nih buat anak-anak kita. Benar. Dan memang mereka sudah pencitraan bertahun-tahun seolah bahwa Amerika ini negara yang kuat, yang paling bisa ngancurin lu semua. Gara-gara nuklir ini, gara-gara Hiroshima Nagasaki, semua negara takut. Udah langsung mindsetnya nurut aja nih, gitu kan. Nah kalau itu dirombak semua kan, siapa lu kan bisa gitu kan? Kan gitu. Apalagi dengan kebijakan ekonomi yang keluar sekarang nih, yang seolah-olah kayak paling dipentingin kan, ini lagi sombong banget gitu. Padahal kan dia bikin pagar, jadi ibaratnya bikin tembok. Dia sendiri ekonomi ini dia bisa hidup sendirian kan gitu kan. Itu yang sampai Presiden Meksiko ngeluarin pernyataan kan. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ya memang mindset dari banyak negara itu masih itu benar tadi. Merasa bahwa ini negara yang paling kuat,
dan juga sistem bangsa terpilih, negara paling kuat, tentara paling kuat, ya kan? Tapi di Gaza nggak Yang terbukti paling kan? hebat, iya nggak terbukti. Terbukti bahwa sekarang semua serangan nggak ada serangan darat karena semua takut untuk ketemu darat, cuma drone, tembak-tembakan darat kan itu pengecut kan? Nah, tapi ini mungkin kalau sekarang kita ngerasa kayaknya makin lama makin surut, pertolongan makin ini, kata Ustadz bilang, kalau malah makin gelap sebentar lagi fajar terbit. Waduh, Prof, kalau misalnya kalau kita lihat sekarang ya, kayaknya ya oke lah. Secara hukum yang mereka bangun sistemnya membuat sulit untuk diadili, gitu ya. Secara hukum juga membuat kayaknya mereka merasa punya hak untuk mengambil alih. Padahal itu di luar dari hukum MBK sendiri kan, gitu ya. Kira-kira dengan cara apa lagi kalau dengan hukumnya mereka untuk bisa, kalau kan ini belum bisa dirombak nih. Dengan hukum yang ada sekarang, dengan sistem yang mereka bangun sekarang nih, ada nggak sih celah untuk bisa kemudian bisa loh dengan cara ini misalnya, ada nggak sih? Teori ada sekali lagi Mas, teorinya ada dan mungkin. Masalahnya prakteknya sulit sekali gitu. Karena secara teori dengan ICC mengeluarkan surat perintah penahanan oleh jaksa Karim Khan kepada Netanyahu dan Yoav Hallan dan 3 pemimpin Hamas yang sudah dibunuh semua, itu artinya jalannya ada dan sudah tersedia. Jalannya ada, tersedia, tinggal diproses. Masalahnya siapa yang bisa nangkap Netanyahu? Dan kalaupun ditangkap, gimana membawanya ke Den Haag itu pun tidak mudah. Jadi akan dilindungi secara politik mati-matian oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Israel lainnya. Jadi secara teori bisa sekali. Masalahnya di real lapangan sulit terjadi. Tapi udah memenuhi syarat kalau secara teori? Memenuhi syarat sekali. Jadi itu risetnya, itu kan ICC itu kan juga orang-orang yang memang capable. Mereka orang-orang pakar hukum internasional, pidana internasional, ada jaksa, ada advokat, ada hakim. Mereka ngerti hukum luar biasa. Sampai memutuskan dia bisa untuk jadi terdakwa itu lama mutusinnya. Dan itu bisa dilakukan. Masalahnya sekarang gimana menyeretnya ke itu yang jadi masalah. Karena dia kan harus ditangkap dulu. Siapa yang bisa nangkep? Siapa yang punya otoritas? Kalau mau menangkap bisa nggak diadili, itu masalah bagaimana mengadilinya. Dan oke lah kita nggak percaya sama ICC. Mungkin ada mekanisme lain seperti namanya tadi saya katakan jurisdiksi universal lah. Itu pun bisa. Teorinya bisa. Kenyataannya juga sulit gitu. Apalagi tadi ada masuk angin ya. Begitu mulai nyentil Netanyahu langsung Amerika pressure Prancis, Hungaria, Cekoslovakia, Jerman dan sebagainya, mungkin nggak akan diberikan bantuan lagi, apalah segala macam. Jadi secara teori bisa sekali, di lapangannya memang agak sulit. Cuma sekali lagi kalau ditanya Mas Untung bisa nggak? Ya bisa, pertanyaan bisa. Atau mungkin kalau hukumnya bukan hukum negara, ya kita gunakan hukum Allah lah. Tinggal itu ya kalau adil lah, kita nggak tahu. Tadi kata setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Tapi ya Netanyahu juga nggak akan hidup selamanya. Bahkan dia sebenarnya ya perang ini kan ya butuh perang Netanyahu kan. Karena dia butuh perang buat menaikkan status politik dia di mata orang Israel. Karena kalau nggak ada perang dia semakin hancur di mata kabinetnya, di mata makanya dia butuh perang dengan dibunuhnya Ismail Haniyah, dibunuhnya Muhammad Al-Daif, dibunuhnya apa lagi itu? Yahya Sinwar, dia semakin naik posisinya gitu. Makanya butuh perang sebenarnya bukan orang Israel juga rugi karena perang. Orang Amerika juga rugi, orang Amerika kan pakai duit APBN Amerika Serikat. Warga pun demo Trump, kita juga susah kerja, pengangguran, kalian malah support Israel. Kita nggak butuh perang, yang butuh perang emang ya, Trump dan juga Netanyahu sendiri. Sebenarnya orang Israel secara umum juga nggak butuh perang. Mereka juga ya mereka Zionis, tapi tidak semua orang Yahudi juga pro dengan Israel dan pro dengan Zionism. Ada juga yang sangat idealis ya. Jadi sekali lagi ini isunya betul kata Bu Fira tadi, lebih ke Zionisme dan juga antek-anteknya. Kita nggak bicara hitam putih Islam Yahudi. Dia orang Islam banyak yang malah pro dengan Amerika dan Israel. Orang Yahudi. Ada yang pro malah dengan orang Palestina. Dia melihatnya harus lebih jernih. Tadi betul kata Mas Arif, masalah tadi membongkar mindset tadi, hancurkan dulu mindset tadi atau mental block tadi. Kata lemah dia kuat, kita kecil mereka besar. Yahudi itu pasti pintar gitu kan, itu kayak mindset kan, yaitu pintar, the chosen one, the chosen people, orang paling pintar, kita lemah. Padahal itu kan ya barangkali ada yang sebagian juga kita karena terkooptasi oleh tadi mental block tadi. Dari pencitraan mereka ya. Pencitraan yang luar biasa, termasuk juga yang paling kurang ajar Gal Gadot itu kan.
Iya. Iya. Mungkin saya menyarankan supaya kita boikot film-film dia lah. Di sana udah diboikot kan mereka warganya. Mereka bikin Hall of Fame ketika dia Walk of Fame dihancurin. Itu ketika dia pidato di Walk of Fame-nya di Hollywood kan itu luar biasa. Ya penghinaan terhadap orang Palestina. Dia lebih simpati dengan Sandra yang Israel ketimbang 50.000 orang Gaza yang dibunuh. Oleh itu luar biasa. Ya saya kira sudah boikotlah Gal Gadot. Ya makanya. Tapi kalau kita pikir mungkin nggak ada pressure kalau ke negara kita atau mungkin ya tawaran. Ada kemungkinan nggak sih ke Indonesia nih? Entah tawaran atau pressure atau intimidasi atau apalah. Ada nggak sih kemungkinan ke negara kita? Misalnya untuk menerima ini atau mencari bantuan jalan keluar buat mereka. Ada kemungkinan nggak sih kita menjadi salah satu yang di... Ya perjanjian ekonomi itu ya Mas ya. Antara negara apa ya kemarin yang bikin perjanjian? Jordan ya? UAE. Oh UAE ya. Uni Emirat Arab. Perjanjian untuk B2B antara Indonesia dengan Dubai ya, dengan Uni Emirat Arab ya. Itu bisa jadi salah satu sisi ingin meningkatkan ekonomi Indonesia yang lagi hancur ini, bisa jadi, tapi juga harus bersahabat dengan sahabatnya Yordania dong gitu. Ya kan? Yordania kan sudah normalisasi. Sudah normalisasi ya? Sudah normalisasi udah lama. Udah lama. Ya. Tapi kalau warganya sih sebenarnya enggak. Iya. Karena warga Jordan di bawah 60 tahun nggak boleh masuk ke sana. Karena berarti takut juga mereka tuh. Dan banyak pengungsi juga kan nggak bisa pulang kan. Walaupun tinggal nyebrang doang tinggal gitu. Nyebrang doang, kelihatannya gitu. Wah ini beruntung juga ya kita hidup di masa ini gitu ya. Kita menyaksikan betul ini pasti sejarah catat ini. Ini kejadian yang dicatat oleh sejarah di mata Allah udah pasti juga siapa yang berdiri. Untuk mana, untuk pihak mana ini pasti tercatat dan kita berada di posisi menyaksikan hal ini terjadi ya. Dan mudah-mudahan diselamatin juga nih keturunan kita semua dengan jangan sampai kita begini anak-anak kita. Penguatan ekonomi umat juga boleh Mas ya. Itu dia. Kenapa kan kita menjadi powerless tuh kan karena kita juga mungkin punya hutang ekonomi dengan Amerika ya kan. Tadi kan karena utang kan. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain, dari pelitan hutang dan qahri rijal, kekuasaan orang. Kita kalau berutang sama orang punya di bawah kekuasaan. Ya, jadi powerless tuh. Makanya tadi Mas peningkatan ekonomi, boykot Amerika nggak cuma boykot Israel kan? Terkait dengan Amerika. Kalau Amerika benar kufri wal fakir, berarti jangan fakir juga kita nih. Iya. Mesti jadi orang kaya juga. Benar. Waduh, selama masih bergantung ekonomi kita nggak punya integritas intinya gitu ya. Betul. Kayaknya negara-negara Arab juga begitu ya, Mas Heru ya. Banget. Nah, ketergantungan ekonomi mereka kan kaya juga padahal. Cuma kayaknya kan kebanyakan bukan dari usaha, lebih karena minyak dan gas. Jadi kan tergantung sekali dengan minyak dan gas. Kalau itu habis bisa wassalam juga mereka. Ada yang bilang karena utang budi dulu dimerdekakan atau dibagi wilayah gara-gara memberontak dari kesultanan, bisa itu juga dibagi juga, kemudian punya kesepakatan jangan ngelawan. Iya itu juga. Berarti emang ya orang-orang Islam juga banyak. Ayo kita angkat ekonomi dalam negeri. Ya itu. Kebuka jadi akhirnya kelemahannya di ekonomi. Bahwa semenjak 100 tahun yang lalu umat Islam cuma bolehnya ibadah doang, nggak boleh belajar. Pengkerdilan. Nah ini dia nih, siapa tahu dengan kejadian ini berapa tahun ke depan akan banyak tumbuh ilmuwan-ilmuwan, pengusaha-pengusaha agni yang sukses dari umat Islam. Kalau sekarang mungkin ya masih banyak kebergantungan. Ada pesan terakhir nggak Umi? Mungkin pesan untuk pemimpin negara kita atau juga untuk orang-orang yang sekarang ini masih salah mindset ya, dapat false information mungkin. Monggo silakan. Ya pertama tentu kewajiban kita untuk terus melakukan literasi ya buat diri kita sendiri gitu. Dan kalau saya pribadi juga mengajak supaya kita nggak perlu takut untuk menyatakan kebenaran apapun kita sampaikan gitu kan. Mungkin hari ini tidak didengar, mungkin besok akan didengar. Dan semakin banyak orang yang berbicara, setidaknya kan orang pihak-pihak tertentu akan ikut memikirkan itu sebagai suara rakyat gitu kan. Makanya ya kita akan gunakan gitu. Saya ingat ketika saya ketemu di Wael Eldadol di Qatar itu, dia mengatakan kami ini selama setiap kali ada serangan ke Israel ke Gaza itu nggak boleh ada jurnalis asing yang masuk, sehingga kami menjadi wartawan. Dan itu sebelum terjadi ratusan jurnalis yang syahid ya.
berita itu sudah sampai ke tangan kalian dengan susah payah, dengan mengorbankan jiwa kami. Kenapa cuma kalian lihat aja, nggak kalian share gitu? Jadi salah satu cara kita memberikan literasi seperti tadi bahwa Zionis itu jahat itu adalah membagikan keburukan, kejahatan Zionis, neo-Nazi di Palestina, di negara yang lain gitu. Jadi dia akan mengusik jiwa-jiwa kemanusiaan kita. Sampai saya bilang, kalau kita ngelihat gambar anak-anak yang terputus kepalanya, wartawan-wartawan yang dibakar di tendanya, bayi-bayi yang bahkan di perut pun sudah menjadi sasaran, kita nggak melakukan apa-apa, berarti hati kita udah nggak punya hati deh. Ya kan? Udah nggak waras itu. Jadi memang harus ada terus ideologi-ideologi itu. Cuma saya jujur ya Mas, kadang-kadang saya sedih gitu. Misalnya saya pernah tuh Mas Heru saya diminta ceramah Isra Mi'raj di sebuah sekolah negeri di Jakarta. Ketika saya mau nyampaikan mau ngisi Palestina, dibilang apa? Maaf Ustazah, kita nggak bahas Palestina, kita semua ASN. Hubungannya apa? Berarti ada sesuatu di balik itu. Mungkin ASN nggak boleh. Siapa yang berani ngomongin Palestina, lo dukung Hamas. Kalau lo dukung Hamas, lo teroris, kan bisa begitu. Jadi termasuk ideologi harus kita balik, itu adalah neo-Nazi itu dia, Zionisme itu dia ada sesuatu ideologi yang menghancurkan, ideologi yang paling buruk, ideologi yang nggak boleh ada lagi. Di sisi lain, bisa nggak kita merubah kesepakatan negara-negara yang dikomandoi oleh Palestina, oleh Amerika, bahwa Hamas itu teroris? Itu kan masih banyak orang yang nggak berani ngomong Hamas, takut disebut teroris karena dianggap pendukung Hamas misalnya gitu kan. Itu kan udah masuk ke dalam otak-otak kita nih. Biarin aja orang Hamas teroris kok, biarin aja gitu. Padahal kan yang dibantai bukan Hamas, yang dibantai adalah warga-warga sipil gitu. Ya menurut saya speak up itu penting banget. Kita terus aja bergerak sih menurut saya ya. Teman-teman mengedukasi. Dan ini memang gak nyaman gitu. Pasti banyak sekali gangguan-gangguan, banyak buzzer-buzzer. Tapi ya setidaknya itu jadi saksi lah buat kemanusiaan dan sepanjang hidup kita bahwa kita melakukan sesuatu. Jangan sampai anak kita nanya, anak-anak manggil Mas Untung apa? Pipi. Pipi ngapain aja waktu anak-anak Gaza dibantai, apa yang Pipi lakukan? Wah, itu bisa ngomong saya tuh. Ya kan? Iya, itu penting menurut kita. Minimal buat hujah kita di benar. hadapan anak-anak, hadapan keluarga, hadapan generasi yang ada juga di hadapan Allah gitu. Jangan sampai cucunya nanya, waktu kejadian ini kakek di pihak mana? Di pihak Israel. Kan anak itu malu. Kakek gua. Benar. Zolim banget kakek gua gitu kan. Lalu kalau sekarang mungkin belum sesuatu yang seksi, tapi nanti berapa tahun ke depan anak-anak juga ngecek IG kita loh. Cucu-cucu jejak kita digital kan. Di pipi nggak pernah ngomongin Palestina nih katanya. Pasti akan anak-anak kita juga kritis kan gitu. Betul. Nah, kalau Prof gimana, Prof? Kejahatan itu terjadi bukan karena semakin banyaknya orang-orang jahat, cuma karena semakin banyak orang-orang baik yang diam. Itu sudah berlaku nggak cuma di Indonesia, di mana-mana seperti itu, termasuk dalam kasus Gaza. Saya yakin orang baik itu banyak. Mau tidak mau nggak semua mau speak up kayak Bu Fira misalnya. Ada yang takut kayak tadi saya ASN. Apa hubungannya ASN sama Palestina? Nggak ada hubungannya gitu. Saya juga bingung. Atau saya takut dibilang saya takut dibilang radikal, takut dibilang teroris. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kadang-kadang kita banyak ada mental block tadi yang kita juga nggak tahu ini salah atau benar. Jadi itu yang mungkin tadi literasi kuncinya juga, karena speak up lah gitu. Karena kan hadisnya jelas, kalau kita melihat kemungkaran kita lawan dengan bil yadin dengan tangan, atau bil lisan dengan lisan, yang terakhir dengan hati. Itu ya selama-lamanya iman. Hati kita udah nggak menyalahkan, di mana keimanan kita gitu. Malu, nggak usah malu sama Allah. Sama anak-anak Allah kita pasti malu, dan anak-anak kita malu gitu. Ya tadi ayah ngapain ketika saya malah ngopi di Kopi X atau apa, nongkrong nonton Netflix doang. Sementara orang di sana terburai ususnya karena bom segala macam. Jadi kita malu lah. Dan kita harus malu dengan orang-orang non Muslim yang luar biasa membela keadilan di sana. Saya ketemu dengan mereka di mana-mana, Mas. Saya juga dulu advokat Mafi Marmara dalam kasus Turki ya. misi bantuan lain laut. Saya advokat 2 korban Indonesia yang kena tembak. Itu saya advokat tahun 2010 di Istanbul. Itu pengacara kebanyakan juga bukan Muslim, dari Swedia, dari Cyprus, dari Yunani, dari Irlandia. Itu luar biasa membela keadilan di situ. Kita malu dengan mereka. Kita malah enak-enakan nonton di sini, main terlena-lena dengan
game online, dengan judol, dengan pinjol, dengan medsos, dibikin sibuk sendiri. Dibikin sibuk sendiri. Makanya tingkatkan literasi dan punyalah hati lah, dan jangan diam. Karena kalau kita diam, bahkan kita membenarkan, tidak menyalahkan dengan lisan, dengan hati kita pun, itu mereka di mana iman kita. Gitu. Tanggung jawab di mata Allah nanti. Itu berat tanggung jawabnya di akhirat nanti. Barangkali itu. Waduh, teman-teman semua ini makin mestinya ya kalau nonton sekarang, mudah-mudahan akan kembali ya mengkoreksi diri kita sendiri nih. Ini kita masih manusia nggak sih kalau kita kemudian kayaknya numb banget gitu ya, kebas banget dengan keadaan yang ada sekarang ini. Dan dirasa kalau memang tayangan ini bisa menggerakkan teman-teman semua atau kerabat atau mungkin circle teman-teman, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Umi Fira untuk waktunya, terima kasih untuk Prof juga waktunya di sini, dan jangan kapok untuk hadir di sini lagi membicarakan hal ini, luar biasa. Tadi menarik kata Prof bilang ya, bahwa ternyata yang jahat bukan cuma Israel atau juga mungkin mereka yang membantu Israel untuk membantai saudara Palestina, tapi kita yang diam. Kamu ternyata, kamu yang diam itu jahat tuh. Nah, coba dipikirin, kalian bagian dari yang jahat itu juga nggak? Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.